Pemirsa, Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau yang sering disebut dengan PPL, dilaksanakan di MTSN 1 Probolinggo. Berikut liputannya. Universitas Nurul Jadid melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL yang diikuti oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Program studi ini merupakan prodi pertama yang melaksanakan PPL di masa pandemi COVID-19. Adapun kegiatan PPL ini dilaksanakan di MTSN 1 Probolinggo dengan peserta sebanyak 29 orang. Nurholis dan Abdul Hanan yang merupakan peserta PPL sedikit bercerita terkait pelaksanaan PPL dan kesannya selama mengikuti PPL di MTSN 1 Probolinggo. Praktek PPL sendiri di MTSN 1 Probolinggo ini kita udah mulainya dari tanggal 19 Oktober 2020 kemarin dan kurang lebih udah berjalan 2 mingguan ya sampai saat ini. Dan itu pun kalau dari total keseluruhan waktunya kurang lebih bakalan ada 6 minggu seperti yang direncanakan ketika kita juga dapat bimbingan dari pihak kampus seperti itu. Nah, kalau kesannya yang kami pribadi rasakan tuh menyenangkan sebenarnya PPL. Ya walaupun kalau kita berbicara tentang efektivitas, berikut tentang segala macam sangkut pautnya tentang PPL gitu sedikit berbeda lah dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ya tidak dipungkiri kita juga lagi menghadapi pandemi yang mana semua sekolah mungkin masih dalam proses daring, dan ya kita juga harus menghargai bagaimana upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini. Dan ya selama PPL kita juga melakukan daring, kita menyiapkan semua perangkat pembelajaran untuk ya bisa digunakan untuk istilahnya tuh membantu anak-anak di rumah belajar. Dari kita bisa ada buat media pembelajarannya terkait dengan video, RPP dalam daring seperti apa, dan alhamdulillahnya juga guru-guru di sini tuh benar-benar kayak yang me-welcome kita gitu. Jadi kita benar-benar ngerasa benar-benar bisa diayomin di sini, mengerti banyak hal lah terkait dengan daring dan segala kebutuhannya gitu. Dan ya kita beneran bersyukur lah bisa masih mendapatkan momentum untuk melakukan PPL walaupun dalam situasi yang sebenarnya kurang pas gitu ya, karena ya tapi kan kalau katanya Anggun gitu, the show must go on gitu. Ya udah, this is what this is gitu. Ya udah ini ya udah kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa melakukan PPL kok. Ya, kesannya meskipun PPL kali ini dilakukan secara daring dan tentu menjadi seorang guru secara daring ini tidak semudah yang teman-teman pikirkan, tidak semudah yang saya juga pikirkan sebagai peserta praktek pengalaman. Karena pertama kita tidak pernah dihadapkan dengan yang namanya mahasiswa secara tatap muka, secara langsung, dan itu pun ya tentu kesulitan dan kendala banyak yang kita hadapi, seperti misal guru tidak pernah tahu siapa muridnya. Ya toh kita tahu itu pun secara virtual saja. Mengacu jadwal, kita tuh mengikuti arahan dari Waka kemarin ketika kita juga dipasrahkan dari pihak kampus ke sekolah. Kita dimintanya memang harus setiap hari datang ke sini, kita mulai dari setengah 8 sampai kita pulangnya jam 12. Dan kalau pembelajaran sendiri sebenarnya karena kami bersebelas, tim kesebelasan itu semuanya dari pendidikan bahasa Inggris, dan ya kita untuk bahasa Inggris mengacu pada jadwal yang memang ada di sekolah. Pembelajaran bahasa Inggris itu dilaksanakan hari Kamis, seperti itu. Bapak Haryanto SPD, selaku Wakil Kurikulum Bidang Akademik MTSN 1 Probolinggo, menuturkan bahwasanya pembelajaran tahun ini menggunakan kurikulum tahun lalu, yakni kurikulum 2013 berbasis komputer. Untuk tahun ini kita mengikuti metode yang sudah diberikan oleh Kemendikbud, bahwasanya pelaksanaan untuk di Kabupaten Probolinggo baik yang lembaga Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menggunakan sistem daring, atau yang dikatakan istilah sekarang di medsos itu adalah sistem online. Cuma pada prinsipnya tetap menggunakan kurikulum 2013
berbasis komputer. Karena masa pandemi ini juga menyulitkan bagi sistem kita, namun tetap kita pertahankan bahwasannya kurikulum 2013 melalui sistem daring dan juga luring bagi yang bermukim di Pondok Pesantren Nurul Jadid tetap harus terlaksana dengan baik. Alhamdulillah proses dari awal mulai dari penyerahan yang diserahkan oleh pihak Yunuja melalui Dekan Fakultas Pendidikan dan juga dosen pembimbing lapangan beserta sejumlah peserta PPL berjalan dengan lancar, walaupun pada saat ini karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di MTS, yaitu di masa pandemi ini, alhamdulillah berjalan 80% sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillah sementara ini kita sangat terbantu karena di lembaga ini guru itu tugasnya bukan hanya mengajar, juga mendidik dan juga menjaga keseimbangan interaksi antar guru dan pegawai. Kebetulan kemarin di kita ada acara dengan pihak luar yaitu Hasan Foundation dan juga terbantu dengan adanya PPL ini. Harapannya banyak sebetulnya Pak, harapannya banyak. Cuma kita ini sebelum menjadi guru kan juga pernah menjadi seorang tenaga pembantu seperti yang PPL lakukan di sini. Kalau harapan besarnya satu, nanti di masyarakat jenengan nanti itu beda. Kalau di lembaga pendidikan yang jenengan sekarang proses yaitu sebagai mahasiswa, nanti prakteknya di lapangan nanti mungkin jauh berbeda. Terutama pada waktu pelaksanaan betul-betul menjadi seorang guru. Guru itu yang sulit bukan mengajarnya sebetulnya. Jadi harapan saya yang pertama, menjadilah guru yang betul-betul profesional. Karena guru yang profesional itu sulit. Kalau hanya sebatas guru banyak. Jadi guru yang profesional di tingkat kedisiplinan, terus loyalitas kepada lembaganya. Karena loyalitas ini yang paling penting. Kalau sudah tidak loyal kepada apalagi ke sekolahnya, ke lembaganya, tidak loyal kepada pimpinannya saja, itu sudah merupakan suatu ganjalan atau rintangan yang sulit untuk berkembang. Itu bagi kalau seorang guru. Yang kedua, harapan saya apa yang sampean dapat di perkuliahan sebagai teorema, yang kedua pelaksanaan praktek di MTS akan mempermudah dikala sudah masuk ke lingkungan masyarakat masing-masing. Terus yang ketiga utamanya harapan besar saya nanti menjadilah guru yang baik dari segi ilmu ataupun dari segi akhlak. Itu permintaan dan harapan kami sebagai wakil dari lembaga MTSN 1 Kabupaten Probolinggo ini, mewakili Bapak Haji Muhammad Asadi MPD selaku leadership yang ada di MTS, dan kebetulan kami adalah wakilnya di bidang akademik. Afifatuddini, Deni Ihya Ulumuddin, Kabar Unuja mengabarkan.